Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlaqul Hakim dengan NPM 233510449. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari UAS PBK dengan tema website itu adalah jualbelimotor.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan app.view. Yang pertama tuh struktur umum tuh ada template, script sama style. Terus di bagian navigasi terdapat menu toggle, yaitu router link to class, router link untuk navigasi home. Terus ada juga menu toggle tombol hamburger untuk membuka atau tutup menu pada tampilan mobile. Terus ada bagian yang kedua itu ada link navigasi utama, yaitu div class, navlink, yaitu open menu yaitu berguna untuk menggunakan binding class. Jika menu open true, class open tambahkan atau menu akan tampil di mobile. Terus link yang ditampilkan dinamis dengan VF. Terus link jual motor, dan motor saya hanya muncul jika user login dan role-nya menjadi penjual atau admin. Terus link profil muncul kalau user sudah login. Terus ada link autentifikasi, yaitu ada link ada class out links atau open menu open, yaitu untuk jika user sudah login muncul teks halo username, atau misalnya menggunakan akun saya halo akhlakin, terus tombol logout untuk jika ditekan maka keluar dari tampilan website-nya. Terus ada stats dan store. Di bagian stats dan store ini terdapat ada 3 macam, yaitu cons out store, terus ada router, ada menu open. Out store ini akses stats global user via Pinia Store. Terus router ini untuk ngedirect. Terus menu open ini untuk reactive stats untuk toggle menu di mobile. Yang keempat ada cons handle logout. Ini untuk memanggil method logout dari store untuk menghapus stats login, ngedirect ke halaman login. Terus ada main class app main. Main class app main ini atau router view berguna untuk menampilkan komponen halaman sesuai dengan root aktif. Terus ada CSS-nya saya buat responsive dengan styling umum navlink. Hover jika efek ditekan maka warna akan bereaksi membedakan warna yang aslinya. Terus dot button strip out itu untuk sel tombol login, register, dan logout. Terus sini saya akan menjelaskan bagian firebase.js. Di sini ada import IntelliJ, terus ada get analytics, terus get out, terus ada get firestore. Import IntelliJ ini berguna untuk menganalisasi Firebase dengan konfigurasi project. Terus ada get analytics, ini berguna untuk mengaktifkan Google Analytics di aplikasi Firebase. Terus ada get out ini untuk mengakses layanan Firebase Authentication seperti login, register, dan lain-lain.
Terus ada get Firestore untuk mengakses database atau Cloud Firestore menyimpan data collection dan dokumen. Konfigurasi Firebase config itu ada configuration di bagian APK, domain, project ID, storage segala macam. Ini berguna untuk ini adalah kredensial dari Firebase Console yang dipakai agar APK-mu bisa terhubung ke project Firebase. Properti ini didapatkan dari project setting di Firebase Console. Terus ada inisiasi app Firebase, cons app ini. Ini untuk membuat instance Firebase agar fitur-fitur lain seperti out, DB, storage bisa digunakan. Terus ada inisiasi layanan, yaitu di bagian cons analytics, out, dan DB. Ini berguna untuk mengaktifkan tracking pengguna. Terus untuk object authentication bagian login, register untuk user. Terus DB ini berguna untuk instance Firebase database untuk crowd data. Terus saya akan menjelaskan bagian main.js. Nah, di bagian main.js ini terdapat import create app, create piniac, terus ada import app from, terus import router. Nah, create app berguna untuk membuat instance root dari aplikasi Vue. Terus create pinia ini berguna untuk membuat instance state management pinia untuk pengganti Vuex. Terus app Vue yaitu component root. Terus router import berguna untuk import instance Vue router untuk routing halaman. Terus buat di cons app di bagian cons app ini berguna untuk membuat root instance aplikasi dengan komponen app Vue sebagai basis. Dan di app money untuk melampirkan aplikasi Vue ke halaman HTML dengan ID app di indeks HTML. Terus saya akan menjelaskan bagian out.js. Tujuan dari out.js ini yaitu untuk mengatur status user yang login, terus mengecek apakah user sedang login atau tidak, terus menangani proses login dengan Firebase out, terus menangani logoutnya, terus memonitor perubahan status autentifikasi secara real time. Di bagian out.js ini ada beberapa macam, yaitu define store ini berguna untuk membuat pinia store. Terus di ref ini untuk reaktif stage user dan iso login. Terus out ini berguna untuk sebagai dari Firebase config. Terus ada juga import fungsi Firebase out ini. Terus ada cons user sama cons is login. User di bagian cons user ini untuk menyimpan data user dari Firebase, yaitu seperti UID, email, dan lain-lain. Terus kalau is login ini seperti boolean atau true kalau ada user login. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian sell, yaitu di halaman untuk penjualan motornya.
Nah, di bagian template terdapat terhubung dengan kalau form penjualannya terhubung dengan submit prevent handle submit, artinya saat tombol submit ditekan, browser tidak reload halaman menjalankan fungsi handle submit di script setup. Terus prompt hanya muncul jika pengguna sudah login. Terus kalau tidak login maka muncul pesan Anda harus login atau pergi diarahkan ke halaman login. Di bagian form penjualan terdapat pengisian brand, model, tahun motor, terus harga motor, deskripsi motor seperti kekurangan atau kelebihan dari motor itu, terus ada image dari URL gambar motornya. Ketika semuanya sudah diinputkan, maka saat ditekan button mengunggah motor itu akan tertampil sukses sukses atau jika submit berhasil, terus error message jika submit gagal. Terus saya akan menjelaskan di bagian edit fetch the vehicle view. Di sini terdapat tujuan dari file edit view ini berguna untuk mengambil data motor berdasarkan ID dari URL, terus menampilkan data ke form agar bisa diedit, terus validasi hak akses hanya penjual pemilik motor atau admin yang bisa mengedit, terus menyimpan perubahan ke Firestore atau update doc, terus ngedirect kembali ke halaman motor saya setelah berhasil mengedit semua data-data dari form motor tersebut. Nah, di sini terdapat import refs, use root, use author, db, doc, segala macam. Ini berguna sebenarnya untuk kalau pakai view komponen API, maka menggunakan ref, mounted, dan wait ini. Terus use root-nya berguna untuk ngedirect user. Terus use author nih berguna validasi user login dan role. Import Firestore nih, import Firestore seperti untuk doc, get doc, dan update doc. Nah, vehicle ini berguna untuk data motor yang akan diedit diambil dari versus berdasarkan ID motornya, terus loading terus selama data motor di load, terus submitting terus saat proses simpan perubahan, terus ada success message atau error message jika pesan notifikasi status. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian My Vehicle View. Nah, tujuan saya membuat My Vehicle View ini untuk melihat daftar kendaraan yang pernah mereka pasang untuk dijual. Terus setiap kartu motor menampilkan gambar, merek, model, harga, dan tombol edit. Tombol edit mengarahkan ke halaman edit motor berdasarkan ID motor yang mau kita editkan. Terus di bagian codingannya ada import ref on mounted. Ini pakai ref dan on mounted dari view. Terus pakai Firestore. Pakai Firestore seperti collection, query, where, dan get docs. Terus di DB adalah koneksi ke Firebase Firestore. Statsnya concealer, my vehicle, console loading, console error nih, yaitu untuk jika di seller ID berguna untuk sementara haircut. Ini ID penjual biasanya kalau untuk ambil dari author atau user UID.
Terus my vehicle ini list motor milik penjual. Terus loading, status loading, error kalau ada error saat load data dilakukan. Eh, Nah, mungkin sekian penjelasan dari kode. Saya akan menampilkan menjalankan dari website yang saya bikin. Di sini saya akan mengaturnya sebagai penjual. Nah, ketika saya tadi menggunakan button akun Google, ketika registrasi berhasil, maka dia akan otomatis masuk ke halaman web. Nah, ini halaman berandanya. Terdapat kategori yaitu ada matic, manual, sama kopling. Kita bisa melihat detail dari motor, terus bisa menghubungi penjual. Bisa melihat semua motor dari button paling bawah. Di sini bisa mencari motornya itu menggunakan nama depan motor, atau bisa menggunakan filter dari tahun. Kita bisa menggunakan kategori seperti matic, manual, kopling. Terus bisa juga di reset filter. Nah, di sini kalau kita ingin menjual motor, misalnya ini saya akan coba menjual motor. Jika berhasil, dia akan ada message kendaraan berhasil diunggah dan akan tertampil di halaman motor saya. Ini akan masuk langsung ke database Store yang saya buat. Tuh, langsung masuk dan juga bisa dihapus dari database di sini. Bisa diedit juga. BBK menjadi Torking. Jadi nah, akan berubah di bagian motor saya sesuai yang saya edit tadi. Terus ada profil juga. Profilnya menyesuaikan dengan akun yang akan didaftar. Seperti tadi saya masukkan menggunakan akun student dan saya mengambil peran tadi sebagai penjual. Nah, ini ada data ini. Terus kalau di tampilan bagian pembeli, jual motor sama motor saya itu di bagian after tidak ada. Cuman ada bagian beranda, cari motor, profile, sama 4. Nah, login bisa digunakan, tapi masih tidak sinkron sama database. Coba daftar.
pendaftaran berhasil. Gagal login tapi akunnya masuk. Mungkin di situ kekurangan dari web saya mendaftarkan akun secara manual, maka terdapat beberapa error. Dia masuk tapi pesan-pesan dari halaman loginnya error. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.